dan R2 yang mau bicara siapa. Begitu, Baik, pimpinan. silakan R4 yang berbicara siapa, sepakati. Setuju enggak? Setuju, siapa? Pak Ade ya, Pak Ade. Kemudian R2 siapa? R2 Pak Igun. Nanti sebentar Pak, kita dengar dulu apa yang dia sampaikan. Ya, nanti kita dengar dulu Pak, nanti saya kasih kesempatan Bapak bicara. Yang penting sana ngomong mewakili kepentingan Bapak, enggak yang dia bicarakan. Kalau tidak mewakili Bapak boleh bicara. Tenang aja Pak, biar perlu sampai besok pagi kita. Ya, kita ikuti. Terima kasih pimpinan, terima kasih. Ya, telanjur Pak kita, ketemu ini saya kangen juga sama Bapak-Bapak ini. Ya, baik Pak Ade dulu, habis itu Pak Igun. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Bapak anggota DPR semuanya sudah memfasilitasi keadaan kami saat ini. Jadi singkat aja Pak, sebenarnya hal ini terjadi karena tidak pernah ada diskusi antara si aplikator sama kami sebagai mitranya untuk menentukan harga insentif, promonya mereka. Yang saat ini terjadi, mereka suka-suka dengan nyebut paket hematnya mereka. Sehemat-hemat mungkin. Tapi mereka tidak pernah mau bantu kita untuk mengatasi keuangan kita sendiri. Interupsi pimpinan, izin memperkenalkan diri dulu, nama dari. Oh ya, baik. Ya, silakan. Sorry. Sorry. Tadi Pak Ade ya. Ya, silakan agak nafsu Pak, maaf izin. Nama saya Ade Armansyah, dari kami bergabung dalam kelompok korban aplikator Pak. Gitu. Jadi kami merasa saat ini kami dijadikan sapi perah sama mereka selama kurang lebih 10 tahun. Jadi kembali lagi ke pembahasan awal tadi itu, mereka tidak pernah mau melihat dan menghitung biaya yang keluar dari kami untuk biaya operasional kami, bensin kami, segala macam tentang operasional itu mereka nggak pernah tahu, dan kita nggak pernah tahu hitungannya mereka itu dasarnya apa, sampai mereka harus menetapkan Argo 3.300 gitu. Jadi kalau untuk seandainya mereka bisa mau diskusi aja dan membuka ruang itu untuk bicara, mungkin nggak akan sepanjang ini kejadiannya. Atau seandainya dari 10 tahun yang lalu, 2 tahun yang sebelumnya itu sudah dijalanin aturan pemerintah secara tegas gitu dengan undang-undang. Kalau kami kemarin dilindungi dari Permen 118 tahun 2018, itu pun juga mereka nggak jalankan gitu. Jadi kurang lebih kalau saya mau ngasih hitungan jelimet kayaknya nggak cukup waktu. Singkat ceritanya adalah mereka tidak pernah mengajak kami bicara, dan kami tidak pernah tahu variabel apa yang bisa terciptanya Argo yang mereka kasih ke kami. Singkat ceritanya seperti itu. Kurang lebih. Makanya kami minta sama mereka, kalau mereka mau untung 10%, kami pun juga harus untung 10%. Karena dari hitungan kami per 10 km, itu kami rugi kurang lebih 12.000 per 10 km. Jadi kalau mereka boleh untung 20%, masa kami nggak boleh untung 10%, gitu. Kurang lebih begitu Pak. Terima kasih atas waktunya, mungkin kawan-kawan nanti ada yang menambahkan. Baik, Mas Ade, terima kasih. Yang saya tangkap adalah tidak adanya komunikasi yang baik antara driver dengan aplikator, sehingga komponen-komponen yang ada dalam hitungan yang diberikan kepada pengemudi itu tidak dipahami oleh teman-teman pengemudi. Ini yang kita bisa tangkap. Rapat ini direkam, Pak. Nanti bagian yang tidak terpisahkan dari proses kita membahas undang-undang. Ini rapat ini direkam. Bapak ngomong apa dari A sampai Z itu direkam di sini ya. Maka nanti kalau yang ngomong harus pakai mic ya, supaya nanti masuk dalam rekaman. Udah kita tangkap poinnya Pak ya.